Ketika malaikat diumumkan kepada mereka, hai malaikat, aku hendak menciptakan di muka bumi khalifah pengurus di bumi. Apa kata malaikat? Malaikat turun ke bumi, terus lihat, naik lagi. Ya Rabb, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi mereka turun dulu, kosek dulu. Ya Allah, apakah engkau menciptakan di muka bumi kelompok perusak dan pembunuh? Ini antum berusak nih kan? Itu rumah-rumah tadinya bukit itu. Rumah antum sekarang itu tadinya bukit tuh. Bukit mana yang udah hancur tuh? Bagi kita disebut pembangunan, bagi malaikat disebut pengerusakan. Kita kalau hari raya atau makan harian, makan kambing, nyembelih gak? Apa kata malaikat? Tasfikud dima, kamu makan aja nyembelih, numpain darah. Kata sih, karena malaikat gak makan. Apa makan mereka? Fa innahum ulhimut tasbih kama ulhibtum nafsa wa tarf. Mereka diilhamkan untuk bertasbih sebagaimana kamu diilhamkan untuk bernafas dan melirik. Ini rahasia, ini hadis rahasia. Sebenarnya setiap orang sudah dapat ilham sedari kecil. Cuma nyadar gak dapat ilham? Gak nyadar ya? Jadi kita itu ada satu software di dalam diri yang kita bawa dari alam sebelumnya. Dia bisa belajar beradaptasi dengan dimensi manapun. Itu yang disebut ruh. Sunnah, ada manusia terpilih yang lebih mulia dari malaikat, dan ada juga malaikat yang lebih mulia dari sebagian manusia. Manusia yang lebih mulia dari seluruh malaikat itu Nabiuna Muhammad SAW dan semua para nabi. Lebih mulia Jibril atau Nabi Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan, ini riwayatnya agak ambigu bagi sebagian orang yang bisa bahasa Arab pun dia akan debat mengenai makna hadis ini. Dalam hadis ini, hadis Imam Baihaqi dikatakan, lamma usriya bi kuntu ana fi syajaratin wa Jibril fi syajarah. Ketika aku diisrakan, diperjalankan malam hari, tiba-tiba aku ada di satu pohon, wa Jibril fi syajarah. Jibril juga ada di satu pohon. Ini pohon apa? Wallahu a'lam, enggak disebutkan. Fa ghasyiyana min amrillah ma ghasyiyana. Lalu kami diliputi oleh suatu perintah dari Allah yang hanya Allah yang tahu bagaimana Allah meliputi kami dengan itu. Fa kharra Jibril alaihissalam maghsyiyan alaihi. Lalu Sayyidina Jibril kharra, pingsan. Itu perintah turun, Sayyidina Jibril enggak kuat, kharra maghsyiyan, langsung jatuh pingsan. Fathabbattu ala amri, sedangkan aku tetap pada posisiku. Fa'araftu fadla iman Jibril ala imani. Kalau bagi orang letterlek, aku sadar iman Jibril sejauh mana tingginya dibandingkan imanku. Ini secara harfiah. Tapi secara maknawi, aku baru faham iman Jibril segitu doang gitu maksudnya. Ya. Dapat perintah langsung pingsan. Sayyidina Musa, ketika Allah katakan, "Hai Musa, jika engkau ingin melihatku, pandanglah ke bukit itu. Jika bukit itu tetap ada di sana, satarani, engkau akan saufa tarani, engkau akan melihat aku." Lalu Allah memancarkan nur cahayanya kepada itu gunung. Gunung itu kuat atau lemah? Lemah apa gunung? Gunung itu batu apa tanah? Batu. Kuat atau lemah? Kuat. Tapi itu gunung hancur. Nabi Musa hanya pingsan, mana yang lebih kuat? Gunungnya hancur, Nabi Musanya cuma pingsan.
Mana yang lebih kuat? Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW tidak hanya melihat nurnya, tapi lebih dari itu. Nabi Muhammad tidak pingsan sama sekali, malah sujud. Fakharra sajida. Nabi Muhammad tersungkur sujud. Kalau Jibril tersungkur pingsan. Mana yang kuat? Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, mana yang kuat? Oke, itu cara memahami hadis ini. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi dan hadisnya hasan, ya. Hadisnya panjang sekali Pak, saya pendek aja ya. Jadi dalam dialog yang panjang antara Sayyidina Jibril dan Nabi Muhammad SAW, itu Sayyidina Jibril bawa malaikat lalu ngenalin ke baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kamu tugasnya apa, Bril? Ya, gitu. Terus Mikael, kamu tugasnya apa? Ditanya satu-satu. Lalu mereka jawab. Ada versi pendeknya ya. Qultu ala ayyi syai' Mikail, ala ayyi syai' anta? Hei Jibril, tugasmu ngurusin apa? Jawaban Sayyidina Jibril, ala riyahi wal junud. Tugasku mengurusi angin wal junud, dan tentara langit dan juga tentara bumi. Tentara bumi itu semut, itu maksud Pak. Semut, hama-hama itu tentara Sayyidina Jibril. Jadi kalau ada orang dulu ngomong bahwa virus ataupun hewan-hewan yang jadi hama di alam itu tentara Allah, itu benar secara harfiah, tapi tidak benar konteksnya kalau dibawa ke musim kemarin. Ya. Qultu ala ayyi syai' Mikail. Lalu bagaimana dengan malaikat Mikail? Qala 'ala nabat. Dia mengurusi pepohonan nabati yang tumbuhan. Maka saya mau tanya nih, sel itu tumbuhan atau hewan? Hewan atau tumbuhan? Tumbuhan, hewan. Kalau ada hewan maka ada ruh kita yang urus. Kita punya ruh yang urus. Tapi jika yang dimaksud itu tumbuhan, maka malaikat Mikail yang urus. Di dalam perut kita ternyata banyak bakteri. Benar? Benar Pak Dokter? Ini konfirmasi Pak Dokter. Benar. Itu bakteri, siapa yang urus di sini hidupnya? Itu malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail itu bisa ngurusin perut kita, Pak. Bisa ngurusin semua yang di dalam tubuh jika ada yang kaitannya dengan tumbuhan kah atau hewan. Kalau hewan nanti lain lagi. Maka kami ada dialog dulu dengan guru kami Abuya Hasan Basri. Buah itu atau pepohonan itu, apakah dia yang nyedot air atau air didatangkan kepadanya? Mana yang benar? Mana yang pas, Pak? Itu pohon kelapa, dia nyedot air atau air itu dihantarkan kepadanya, lalu pembuluh kapilernya otomatis menyerap. Coba lihat, ada tisu, kita taruh di sini. Dia pindah airnya sini nggak? Naik. Dia merambat, airnya merambat. Apakah, pertanyaan nih, apakah tisu ini yang menyedot air? Enggak. Paham? Maka guru saya mengatakan dulu, waktu kami ngaji Ihya, waktu akidah Imam Ghazali, coba perhatikan itu air kelapa. Apa dia yang nyedot? Kalau dia yang nyedot, nanti galonmu habis semua kata. Nah itu uratnya kalau mentok di tembok, dia masuk ke dalam rumah kan. Berarti bukan si pohon itu yang mencari air, tapi ada malaikat al-muwakkalin yang Allah utus kepada si pohon, yang dialah yang akan
mengantarkan air ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Tapi begitulah kira-kira. Ini berdasarkan hadis ini. Alan nabat. Tubuh kita ada sisi nabatinya. Coba lihat rambut. Rambut tumbuh? Tumbuh gak rambut? Benar. Badan kita tumbuh, tapi dia ada batas. Maka ada sisi nabat dalam tubuh ini yang dia langsung berkaitan dengan malaikat Mikail. Langsung berkait. Ala ayyi syai'i malakul maut. Bagaimana dengan malaikat maut? Nah, ini menjadi pertanyaan di waktu kami dulu ngaji daurah Ahlussunnah wal Jamaah dengan para masyayikh. Benarkah malaikat maut itu bernama Izrail? Itu pertanyaan yang luar biasa. Kalau mungkin bagi kita yang sudah hafal 10 malaikat biasa aja. Itu mah kajian anak TK. Tapi bagi ahli hadis itu penting. Kenapa? Kita belum menemukan hadis yang sahih. Kalau yang tidak sahih ada. Nama malaikat maut itu Izrail. Kecuali ada satu riwayat, saya ingat saya riwayat Ibnu Hibban yang menyebutkan namanya Izrail. Tapi saya lupa itu hadis Nabi atau kalam Ibnu Abbas atau sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti di Quran tidak ada nama Izrail, tapi di Quran ada Jibril, ada Mikala atau Mikail. Jibril, Mikal atau Mikail. Il itu nama Ibrani atau Suryani dari Allah. Il. Maka ketika Sayyidina Isa yang dihikayatkan sedang disalib, walaupun kita nggak meyakini beliau disalib, apa kata beliau? Il, itu artinya Tuhan, Tuhan. Ya, itulah anehnya, Tuhannya bisa disalib. Lalu dikatakan qala ala qabdil anfus. Tugasnya malaikat maut itu apa? Beliau menjawab, malaikat maut itu menggenggam jiwa. Qabd. Tapi terjemahan hari ini mencabut nyawa. Coba perhatikan ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan mati. Dia mati kok bisa merasakan? Katanya mati. Coba perhatiin lagi. Kullu nafsin, kullu setiap nafs jiwa, za'iqatul merasa, al-maut kematian. Kalau dia mati masa dia merasa? Maka jiwa itu ada yang dimatikan, itu jiwa nabat, jiwa turab, jiwa tanah, jiwa yang berkait dengan tanah, dengan alam ini. Maka itu dimatikan. Tapi ada jiwa yang lebih dalam lagi, an-nafs, ar-ruhi, ar-rabbani, yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, itu gak mati. Itu gak sanggup malaikat maut untuk cabutnya, gak urusan dia. Maka itu tanah. Jadi mohon maaf kalau ada nih zuriat Nabi SAW, ya, saya tidak mengingkari nasab zuriat Nabi SAW, tapi jangan bangga-bangga amat lah. Kenapa? Itu tubuh nanti pulang ke tanah. Tubuh ente nanti pulang ke tanah. Walaupun di tubuh ente ada nasab Rasulullah SAW, ruhnya belum tentu. Ruhnya belum tentu. Maka kalau Sayyid, Syarif, Syarifah tidak ngaji ma'rifatullah, ya mati kafir. Kan banyak juga yang murtad. Teman-teman kita ahbab tabligh banyak yang khuruj ke satu wilayah negara, itu masih pakai haddad, basyaiban, tapi udah gak sholat, udah gak kenal Allah. Ya kalungnya sudah beda. Negara-negara Latin sana. Berarti tubuh gak cukup. Tubuh ini gak cukup. Kita proporsional, kita gak fanatis dengan zuriat Rasulullah SAW. Kita ta'zim, kita cinta, karena di darahnya ada nasab baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar senang dinikahi oleh Sayyidina Ali dengan putrinya, tapi bukan lewat Fatimah.
Apa kata beliau? Aku mendengar baginda berbicara, bersabda, setiap nasab terputus kecuali nasab Rasulullah, maka aku tidak ingin nasabku putus. Maka dia nikah. Cuma ada yang makomnya setinggi Umar sehingga mau nikah sama Syarifah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, ya. Dan yang dinikahi Sayyidina Umar itu pun bukan anak Fatimah, berarti bukan Syarifah murni dia. Dia masih udah campur. Baik. Menggenggam jiwa, maka di riwayat kedua disebut qabdil arwah. Maka jiwa, nafs, salah satu sinonimnya adalah arwah. Jadi ruh itu jika dia sinonim dari nafs, maka dia dicipta. Jika dia bukan sinonim dari nafs, dia dihembus. Begitu ungkapan Quran. Ya, nafakhtu fihi min ruhi. Namun orang suka menambah-nambahkan karena ada pengaruh filsafat dalam akidah Ahlussunnah. Ini yang kemudian kita coba pinggir-pinggirkan sedikit. Kalau ngikut Quran, Allah cuma mengatakan, aku ciptakan manusia dari tanah, lalu aku hembuskan setelah si tanah itu sempurna, taswiyah, ruhku. Maka ada dua sisi dalam diri kita, satu khalqiyah ciptaan, yang kedua nafkhiyah, hembusan. Jiwa nafkhiyah itu Allah abadikan. Jiwa khalqiyah Allah fanakan, hancurkan. Ini mengikuti surat Shad ayat 72-73. Ya, silakan nanti dilihat di rumah bahwa diri ini ada dua. Jiwa khalqiyah itu binasa, ada jiwa apa lagi? Nafkhiyah. Malaikat juga sama. Malaikat itu ada jiwa khalqiyah nuraniyah, jiwa yang tercipta dari nur, ada jiwa yang Allah hembuskan di situ. Maka malaikat disebutkan di awal kitab bab ini juga ada yang mati. Namun Allah kekalkan dia sampai suatu masa. Kapan masa itu? Wallahu a'lam bissawab. Nanti yang terakhir meninggal itu malaikat yang keempat kita sebut amma Israfil fahuwa yanzilu bir amri alaihim. Ya, malaikat yang terakhir dicabut itu malaikat Israfil. Ada satu riwayat malaikat maut. Namun yang paling pas ini Israfil. Kenapa? Sayyidina Israfil ini megang trompet. Sur, bahasa Arabnya sur. Wa nufiqa fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Nah, itu sur bentuknya kebayang trompet bukan begini tapi begitu, ya. Beliau dalam satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ghazali di kitab Suratul Arifin atau kitab yang lain, beliau mengatakan Sayyidina Israfil setiap saat melihat ke arasy, setiap detik matanya ke arasy, di bibirnya sudah dipegang sur. Apa tadi artinya sur? Trompet. Maka kalau ada orang trompet tahun baru itu ngikut Yahudi apa ngikut Israfil sih nggak tahu. Jadi kita husnuzon aja, jangan-jangan ini terobsesi dengan Israfil. Susah amat toh, ya. Nggak usah susah amat beragama. Bedakan agama dengan tradisi. Ya, tradisi khair. Kalau nggak ada maksiat di dalamnya, mafi muskilah. Ya, tapi jika ada maksiat di dalamnya, kita kemudian jauhi. Dia selalu menatap ke arasy. Maka Israfil ini tugasnya betul-betul berat. Dia nunggu terus, mata nggak berkedip. Awal Allah cipta mata dia sampai sekarang nggak berkedip. Ada yang bisa begitu? Ada yang bisa begitu? Nggak berkedip, Pak. Dia menatap terus. Keluar pintu dan nanti dia menghembus, meniup 3 kali. Nah, itu disebutkan ada satu kitab lagi, saya ketinggalan di mobil, An-Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah, tapi dia akidahnya Ahlussunnah Asy'ari, cuma bergurunya ke Ibnu Taimiyah. Hebat enggak tuh? Ibnu Taimiyah imamnya Salafi. Ini muridnya akidahnya Asy'ari Aswaja kayak orang NU lah. Ini orang NU ngajinya sama orang Wahabi kira-kira gitu. Orang dulu biasa-biasa aja. Kenapa sekarang rempong ya? Kenapa sekarang akuisisi manhaj? Ya,
yang mana nggak ada jaminan manhaj tertentu benar. Yang dibenarkan oleh Rasulullah hanya ma'ana alaihi washabi, yang aku ada padanya dan manhaj sahabatku. Sesederhana itu, ya. Dan malaikat Israfil ini dia akan membaca ketika ada perintah pertama, jadi 3 kali hembusan, 3 kali tiupan, haqqan. Lalu ada 2 lagi, itu rahasia. Di kitab itu disebutkan. Kadang kalimatnya agak aneh. Saya kalau baca takutnya antum merasa gharib, ya. Salah satu yang sahih, haqqan haqqan. Itu yang bunyinya. Jadi nanti bunyi trompetnya itu seperti itu. Haqqan haqqan wallahu alam. Itu yang bisa mendengar siapa, wallahu alam. Namun siapa yang mendengar saat itu orang terburuk di dunia. Berarti dia pengikut iblis karena masih hidup. Jadi akhir zaman itu Bapak Ibu, Dajjal keluar, bukan turun. Dajjal nggak naik di atas, yang naik di atas itu Nabi Isa. Tapi nanti dia nyamar jadi Nabi Isa, dia turun, dia terbang nanti seperti avatar, terbang pakai suatu hewan. Hati-hati anak muda, kasih tahu anak-anak kita sekarang masuk ke alam bawah sadar mereka, avatar penyelamat alam pakai hewan. Tapi yang saya terima dari masyayikh, ente hati-hati. Itu belum ada film Avatar, Pak. Belum ada film Avatar, beliau udah ngomong. Dajjal itu punya kendaraan seperti hewan, bisa terbang. Mirip-mirip buruk, tapi bukan buruk. Dia loncat. Dan itu raksasa, mirip-mirip. Saya khawatir nanti anak-anak kita nonton Avatar. Terus ketika si Dajjal keluar, lu kayaknya ini nih penyelamat kita nih. Itu aja yang saya khawatirkan. Nauzubillah min. Bakal tambah laku nih filmnya kalau kita ngomong begini. Itu Israfil. Jadi Israfil matanya tajam sekali. Jadi dia kalau hembus, hancur semua alam semesta. Dia tiup lagi yang kedua, maka bangkitlah orang yang tadinya yang mati itu. Bangkit lagi semua. Dia tiup lagi yang kedua, maka ada 2 padang mahsyar. Mahsyar ardiyah, bumi, ada mahsyar yang hakiki. Itu ceritanya nanti panjang, kita nanti kitab nanti ya. Ada kitabnya, judulnya apa? An-Nihayah. Idealnya itu kitab didaurahkan. Cuma kitabnya tebalnya sama segini juga. Kitab An-Nihayah itu gak mungkin juga kita bahas semua. Dan disebutkan di sini inna minas samawati la samaan fiha mawdi'u shibrin illa wa 'alaiha jabhatu malakin aw qadama. Sesungguhnya di langit itu ada satu langit, tidak ada satu jengkal pun melainkan ada di situ jidat malaikat sedang sujud. Di mana tuh? Maka dibacakan ayat, nanti cek surat As-Saffat ayat 165 166. Wa inna lanahnu saffuna wa inna lanahnul musabbihun. Di antara kami ada orang-orang yang suci, makhluk-makhluk suci, dan di antara kami ada yang senantiasa sholat bertasbih. Itu sujud. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat di sini, saya ringkas saja. Itu malaikat dari awal dicipta kerjanya sujud. Dan baru kemudian kepalanya diangkat kalau tiupan trompet pertama ditiupkan, dia baru kali angkat. Apa kata dia? Ya Allah, ibadahku belum sempurna. Berapa ribu tahun itu dia ibadah. Ini teman-teman, kajian arkeologis tentang nenek moyang kita itu menyebutkan bahwa tubuh manusia ini sudah ada bahkan 20.000 tahun sebelum sekarang ini. Itu nggak tahu Adam yang mana, wallahu alam. Ketika malaikat diumumkan kepada mereka, hai malaikat,
Aku hendak menciptakan di muka bumi khalifah pengurus di bumi. Apa kata malaikat? Malaikat turun ke bumi terus lihat, naik lagi. Ya Rabb, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi mereka turun dulu, kosek dulu. Ya Allah, apakah Engkau menciptakan di muka bumi kelompok perusak dan pembunuh? Ini antum berusak nih kan? Itu rumah-rumah tadinya bukit itu. Rumah antum sekarang itu tadinya bukit tuh. Bukit mana yang udah hancur tuh? Bagi kita disebut pembangunan, bagi malaikat disebut pengerusakan. Kita kalau hari raya atau makan harian, makan kambing, nyembelih gak? Apa kata malaikat? Tasfikud dima. Kamu makan aja nyembelih, numpain darah. Kata sih, karena malaikat gak makan. Apa makan mereka? Fa innahum ulhimut tasbih kama ulhibtum nafsa wat tarf. Mereka diilhamkan untuk bertasbih sebagaimana kamu diilhamkan untuk bernafas dan melirik. Dulu ada sekolah nafas gak? Gak ada kan? Tiba-tiba dia bisa bernafas. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahasia, ini hadis rahasia. Sebenarnya setiap orang sudah dapat ilham sedari kecil. Cuma nyadar gak dapat ilham? Gak nyadar ya? Jadi kita itu ada satu software di dalam diri yang kita bawa dari alam sebelumnya. Dia bisa belajar beradaptasi dengan dimensi manapun. Itu yang disebut ruh. Ya, nanti dia banyak ini bagian-bagiannya. Ketika dibacakan satu ayat, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Malaikat itu bertasbih salat siang malam, enggak pernah putus satu detik pun. Dan ketika kiamat terjadi, apa kata mereka? Ya Rabb, kami belum sempurna ibadahnya. Kalau kita kayaknya udah tahajud 3 rakaat, kayaknya udah sempurna bener ya. Maksurat pagi sore kayaknya udah soleh bener. Ya, beda coblosan udah ngeklaim ente. Beda manhaj perjuangan sudah merasa diri lebih sempurna. Ya. Urusan cuma fatwa musik udah rame-ramean sekarang. Ya, nah, malu kita sama malaikat. Amma syaghalahum risalah, amma syaghalahum amal, qala man hadza gulamun min bani Abdul Muttalib. Ya. Jadi Nabi Muhammad nanya, itu kerjaan mereka apa? Ya, lalu disebutkan innahu ju'ila lahum tasbih kama ju'ila lakumun nafsu alasta ta'kul wa tashrab wa taji wa tazhab wa takallam wa anta tanaffas kadzalika ju'ila lahum tasbih. Jadi tasbih bagi malaikat seperti kita napas. Maka setiap tasbih ada malaikat. Ini kabar gembira ubasyirukum, ya. Setiap kita baca subhanallah, di situ Allah taruh malaikat. Allah taruh. Maka sholat tadi itu malaikat sampai ke atas, setiap jengkal itu ke atas. Kelihatan di mata? Enggak, kenapa? Mereka cahaya. Halus sekali, disebut latifah, sehingga tidak terlihat oleh mata. Ya. Ada yang bisa ngelihat akalnya enggak? Ada yang bisa lihat kolbunya? Tuh, apalagi yang di luar diri kita enggak sanggup lihat. Kecuali Allah izinkan kolbu kita diliputi cahaya tasbih, antum akan pindah alam antara sadar tidak sadar. Ini yang dialami banyak sahabat, maka mereka menyaksikan malaikat. Ibnu Umar menyaksikan malaikat, Ibnu Abbas menyaksikan malaikat, Sayyidina Abu Hurairah menyaksikan malaikat. Kenapa? Tasbih-tasbihnya membuat kolbunya berganti. Tidak lagi memandang dengan mata ini, tapi memandang dengan basirah nuraniyah. Jadi kita itu soalnya masalahnya satu aja, wadah ini belum siap. Maka enggak usah minta-minta ketemu malaikat kalau belum siap. Kenapa? Takut nanti gila. Antum kaget sedikit dengan alam gaib bisa jadi error. Maka ada orang error katanya belajar torikot, itu enggak benar. Itu bukan torikot, itu kebatinan. Kalau torikoh dia sudah ada kurikulumnya. Ada kelas 1, kelas 2 sampai kelas 7. Karena setiap itu ada 7. Kalau orang kebatinan enggak, orang baru langsung dilempar ke 5 dan tidak didampingi.
Ketika ada makhluk Allah terlihat oleh basirahnya, dia kaget. Kalau sudah kaget, siap-siap jadi penakut, bunyi cicak aja takut. Dan berapa banyak saya punya kenalan, ngakunya orang thariqah, ngakunya sufi, bunyi cicak langsung ketakutan. Jin datang. Lah, cicak bunyi, jin yang datang. Maka syahwatnya malaikat syahwat nuraniyah. Apa syahwat nuraniyah? Kasratut tasbih was sujud. Jadi itu syahwat juga. Apa makna syahwat? Kesenangan, kesukaan mereka apa? Kalau antum kan lengkap nih ya, ada sisi hewan, ada sisi malaikat. Coba yang sekarang pilih mana, makan apa duduk di sini? Kenapa milih duduk di sini? Itu sisi malaikatnya yang lagi aktif. Tapi jangan GR dulu. Oh, aneh malaikat, bukan. Jadi karena ada satu sisi nuroniyah di dalam diri, maka kita ini betah nyimak ceramah 2 jam. Sahabat Nabi SAW di Kitabul Ilm, bab ilm di Sahih Bukhari disebutkan mereka itu duduk bersama Rasulullah 2 hari 2 malam, berhentinya cuma jam sholat. Mereka lupa makan, lupa minum, hanya membicarakan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifat akhir zaman. 2 hari 2 malam gak pulang-pulang. Itu kalau lagi dibuka nuraniyah di kolbunya ya. Saya pernah praktekkan buat daurah dari pagi sampai sore, itu jamaah kuat-kuat aja. Kita mikir, ya Rob, ini nuraniyahnya manusia emang kuat, sangat-sangat kuat. Maka malaikat setiap kali ada majelis, apa kata malaikat? Halum ila hajatikum. Hei malaikat yang di pojok sana, kamu kumpul. Jadi malaikat-malaikat pohon itu ikut nyimak. Malaikat yang ngurusin awan segala macam ikut nyimak. Itu sebabnya kalau antum punya majelis, jangan bangun bangunan dulu. Bangun zikir dan ilmunya dulu. Kalau zikirnya udah maju, ilmunya sudah istiqomah, berarti malaikatnya sudah istiqomah di situ, baru bangunan fisiknya. Kita banyak melihat orang bangun fisik pesantren, ini mentang-mentang kaya nih, bangun pesantren. Dia kira kiai itu cukup dikasih sorban, dikasih, ini hari ini kan lagi rapi bener nih. Biasanya kan pakai baju kemeja gitu ya. Ini lagi rapi, lagi senang ngaji sama zuriat Nabi SAW yang ada di luar sana. Jadi kalau ngaji, saya ingatnya beliau-beliau itu. Yang belum nih serban. Kurang mancung Pak, jadi nggak malu. Mereka Masya Allah ya, malaikat-malaikat itu hobinya ngaji. Maka suatu majelis kalau sudah dibuat pengajian, itu malaikatnya rame. Sisi malaikat, sisi nur yang ada di kita akan tertarik untuk datang ke situ. Walaupun si ustadznya disebut ahli bid'ah sama orang, nurnya jawab, enggak benar gitu. Nurnya yang bilang, ente itu kena hoax, datang aja ke sono gitu. Ya. Maka ikhwah fillah, di sini juga disebutkan tentang ada malaikat-malaikat yang nekat. Antum sering dengar Harut Marut? Ini kita mundurin sedikit ya isyanya. Masih ingat Harut Marut? Jadi ketika malaikat yang tadi protes, ya Allah, kenapa engkau nanti menciptakan, menjadikan manusia yang perusak itu mengurus bumi? Apa kata Allah? Siapa yang ngomong? Suruh maju mereka. Ternyata itu Harut, satunya Marut. Ini satu versi. Lalu disuruh mereka turun. Kata Allah sebelum turun, seandainya kamu dipakaikan apa yang mereka pakai, diberikan syahwat apa yang mereka inginkan, kalian akan bermaksiat seperti manusia. Harut Marut penasaran, maka dia kemudian turun dan jadi orang sakti. Itu diabadikan di Quran, surat Al-Baqarah. Ya, nanti silakan dilihat ya. Seingat saya ayat berapa tuh? Ayat 100 ya. Ya, 102 ya. Dikasih kesaktian. Jadi kalau ada cerita-cerita orang Cina dulu di novel-novel atau apa dulu, dewa jadi manusia, ya dewa itu maksudnya malaikat.
maka dia sakti. Betul. Apa kata dia? Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami diberikan kesaktian oleh Allah. Kami ajarkan kepadamu jangan kufur. Itu perkataan Harut Marut. Itu Harut Marut di sela-sela dia ngajar. Itu datang selalu ada perempuan cantik menawarkan dirinya tanpa akad. Mereka nggak mau. Besok dia bilang, ya udah kalau kamu nggak mau aku dengan cara tanpa akad. Jadi mereka minat sama perempuan itu, tapi perempuan ini nggak mau pakai akad. Ambil aja, langsung. Besok si perempuan bilang, maharnya kamu mau? Maharnya bunuh anak kecil. Kata si malaikat, no, tidak. Besok dia datang lagi, oke, kamu boleh menyentuh badanku, boleh nafsu kepadaku, satu syarat, minumlah ini. Ini namanya khamar. Fasyaribal khamra. Maka Harut dan Marut meminum khamar. Faghasya aqlu fasaqara, dia mabuk, maka yang tadi disuruh itu dikerjain semua. Dia melakukan hal yang gak pantas, dia bunuh anak kecil, lalu dia sadar. Ketika sadar, apa kata Allah? Tuh, apa gue bilang? Tuh kan, kalian gak tahan, baru beberapa hari dikasih nafsu, dikasih khamar, langsung lewat. Maka mereka kemudian disebutkan di sini, fakhtaru adzabad dunya, disuruh milih azab dunia atau akhirat, karena mereka sudah pernah lihat neraka, mereka memilih azab dunia, yang sekarang mereka masih disiksa. Nah, yang tahu tempatnya hanya orang-orang tertentu, ya. Ada orang yang tahu tempatnya, Pak, tapi bukan saya. Ya, kita nggak dikasih izin. Nah, di bagian akhir kemudian beliau menulis satu riwayat. Inna lillahi azza wa jalla malaikatan siwal hafazah. Allah punya malaikat lain, malaikat penjaga. Nah, ini hadis penutup. Yaktubuna ma saqata min waraqi syajar. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas, ya. Mereka menulis apa yang jatuh dari pohon. Biasanya yang dari pohon jatuh apa? Daun, ranting, ya. Min waraqi syajar berarti dedaunan. Fa idza asaba ahadukum arjatun bi ardi falatin falyunadi ainu ibadallahi yarhamkumullah. Apabila kamu tersesat di suatu tempat, GPS gak jalan karena sinyalnya habis, maka panggillah falyunadi, maka menyerulah, memanggillah, disebut nida. A'inu ibadallah yarhamkumullah. Wahai hamba-hamba Allah, baik malaikat ataupun jin yang soleh, a'inu, bantulah aku. Boleh enggak? Boleh enggak minta tolong sama teman? Anyone please, gimana? Help please gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Arabnya a'inu ibadallah yarhamkumullah. Ini ada beberapa hukum akidah di sini yang perlu saya sampaikan, dan ini yang menjadi inti kajian malam ini. Karena banyak jamaah tanya, ada satu kelompok tarekat di Palembang sama Betawi di Banjar, mereka zikir salah satunya ya Saman, manakib Saman. Ada yang mendengar? Wahai Tuan Syekh Saman, wahai Tuan Syekh Saman. Apakah itu syirik? Oleh saudara kita Wahabiyah, saya masih sebut saudara lo ya, Salafi Wahabi, itu dianggap syirik karena dianggap menyeru, memohon kepada selain Allah. Ternyata ini terlalu suuzon. Kita cek. Adakah hadis yang membolehkan menyeru makhluk Allah, bukan menyembah makhluk Allah? Beda kan? Menyeru dengan menyembah itu beda. Menyembah ibadah dengan menyeru beda. Menyeru cuma memanggil. Saya masuk ke masjid lalu saya bilang, hei manusia tolong bantu gitu. Itu syirik gak? Benar? Oke. Kata Syekh Saman, kalau kalian pulang, jadi Syekh Saman itu tahun 1700-an di Madinah, beliau yang megang kunci
Raudhah, kunci Masjid Nabi, dan kunci lebih tepatnya makbarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Jika kalian mendapat satu masalah di laut, dulu kan bukan naik langit ya, apa pesawat, dulu pakai kapal laut. Kapalnya masih kapal layar, bukan kapal uap, bukan kapal mesin. Jika ombak besar atau badai besar, lalu kalian terancam, panggillah, ya Samman, serulah aku. Ternyata dalilnya ini. Dalilnya nih, Syekh Samman itu salah satu wali Allah, wali kutub, disebut Kutbul Akwan, kutubnya alam di zaman itu. Beliau mengajarkan itu berdasarkan hadis ini. Di sebelumnya kita sudah bacakan bahwa sebagian wali manusia lebih tinggi dari wali malaikat. Berdasarkan kaidah itu, pengikut Syekh Samman menganggap Syekh Samman lebih tinggi daripada wali malaikat. Maka yang mereka seru siapa? Syekh Samman. Nah, maka teman-teman, ini yang disebut nida. Ini juga yang dipakai dalam tawassul dan istighasah. Maka yang tadinya suudzon dengan istighasah, dengan tawassul, semoga ini menambah cakrawala bahwa tidak semua yang kita tidak tahu itu syirik. Ya, dulu saya mengira itu juga syirik, ternyata itu tidak syirik, ternyata ada dalilnya. Jika manggil malaikat itu boleh, apalagi manggil para wali Allah. Baik. Iman itu 60-an atau 70-an cabang. Dari 70-an itu muncullah kitab 6 jilid. Ini baru jilid pertama. Coba dibayangkan 6 jilid segini. Mungkin sampai meninggal kita nggak khatam-khatam. Dan saya nyari adakah ulama yang meringkas kitab itu, ternyata ketemu. Ini dia, jadinya segini. Jadi 6 jilid yang tadinya satu jilidnya setebal ini dan bisa menjadi lebih ringkas. Itulah pintarnya ulama terdahulu. Mereka mampu memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang, ya. Dan kitab ini ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Mujtahid Imam Abi Bakar Ahmad ibn Husain Al-Baihaqi. Pernah dengar Imam Baihaqi? Benar ya? Benar. Kapan dengarnya? Ya, minimal barusan ya. Imam Baihaqi. Jadi kalau ada orang menyebut kitab hadis yang 10, nomor 10-nya Imam Baihaqi. Nomor 10-nya Imam Baihaqi. Jadi kalau kitab hadis 10 itu dibagi dua, disebut 6 kitab lalu tambahan 4 kitab. 6 kitab itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Sunan di situ bukan Sunan Kalijogo, bukan. Sunan itu jamak daripada sunnah. Jamak daripada sunnah. Sunnah di situ artinya hadis, bukan sunnah yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan gak apa, bukan. Sunnah artinya di situ hadis. Ya. Nah, Imam Al-Baihaqi itu nomor yang ke-10-nya. Kitab hadis itu ratusan, bahkan ribuan, tapi yang matan matan itu teks utama, teks induk itu ada sekitar 100-an, dan Imam Al-Baihaqi yang nomor 10-nya. Nah, ini kitabnya Syu'abul Iman. Lihatin aja lah ya. Dan ini ikhtisarnya diikhtisar oleh Imam Abul Ma'ali Omar bin Abdurrahman Al-Quzwaini. Beliau 3 abad setelah Imam Baihaqi. Jadi kalau Imam Baihaqi wafat 458, beliau ini 699. Ya. Oh, 2 abad ya, 2 abad. Tapi lahirnya 384. Abad ke-4, yang ini abad ke-7, maka saya ngitungnya 3 abad, ya. Jadi apa kata Imam Abul Ma'ali Omar bin Abdurrahman Al-Quzwaini? Jadi beliau bercerita tentang kitab ini. Faqad taqarrara min sayyidina wa maulana nadir biladihi wa nasihi ibadihi wa allamati zamanihi, ya.
wa ajubati awani syamsil millah waddin Muhammad bin Qasim bin Abdullah al-Malihi al-Mizzi. Jadi beliau mengatakan, guruku berkali-kali meminta. Guru itu boleh dipanggil dengan gelar Sayyidina, Maulana, Sayyidi, Syekh. Ini beliau ahli hadis, beliau ahli sunnah, ahli hadis paling mengerti masalah ini, dan mereka menyebut gurunya Sayyidina wa Maulana. Ya, itu boleh. Sayyidi, Syekh itu boleh, ya. Tuan Syekh itu artinya. Siapakah itu? Imam Al-Mizzi. Bapak Ibu, saudara-saudari kemuliaan Allah, Al-Mizzi ini guru di Damaskus, guru besar hadis di Damaskus. Damaskus sekarang masuk ke negara Suriah yang habis konflik ISIS, dan alhamdulillah masih bertahan. Tapi hancur, negaranya hancur. Negaranya hancur lebur. Makanya kita jangan main-main dalam masalah bab jihad. Jihad itu salah dikit jadi jahat, tapi kalau benar langsung jihad fisabilillah, jadi mujahid. Dan saya salah satu mimpi saya adalah menjadi mujahid, tapi bukan jadi orang yang jahat, ya, bukan membunuh sesama muslim. Karena di kitab ini ada satu pasal mengenai fiman kaffara musliman, orang yang mengkafirkan sesama muslim, dan itu yang ditakuti beliau terjadi hari ini. Sesama muslim mengkafirkan muslim yang lain. Di kitab ini diceritakan bahwa Imam Al-Mizzi, guru besar hadis di Damaskus, berkali-kali, ya, bertanya mengenai masalah ini, dan kemudian mengajarkan beliau Imam Abul Ma'ali ini kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan Bapak Ibu, percaya atau tidak, Imam Mizzi itu hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan 10 kitab hadis yang saya ceritakan itu dihafal semua. Dihafal semua. Jadi kalau kita bacakan satu hadis, dia lebih detail daripada Google. Google itu kalau kita masukin satu input, satu kata, yang gak kita cari pun muncul. Kalau yang digelari Al-Hafiz di zaman dahulu, dia hanya menjawab hadis yang pas, hadis yang tepat. Maka Al-Hafiz afdal min Google. Seorang hafiz hadis lebih kuat hafalannya, lebih bagus, lebih tajam daripada Google, daripada aplikasi. Saya punya beberapa aplikasi hadis. Di situ ada 1000, 2000, ada yang 10.000 kitab, dan tidak ada yang sehebat Imam Al-Mizzi. Imam Mizzi punya murid. Muridnya ini 2 kelompok, sama-sama berkembang di kalangan Ahlussunnah. Satu kelompok Ahlussunnah Asy'ariyah yang sekarang mirip di Indonesia dengan NU atau Muhammadiyah, dan yang kedua yang mengaku Ahlussunnah tapi berbeda dengan Ahlussunnah yang kebanyakan, yaitu Ibnu Taimiyah yang sekarang menjadi imam Salafi. Itu murid beliau semua, murid Imam Al-Mizzi, ya. Al-Mizzi, ya. Tidak ada nama anak kita Mizzi, ya. Ini nama beliau Al-Mizzi. Beliau ini membacakan hadis kepada Abul Ma'ali, ya, Umar Al-Quzwaini, hadis ini, dan berulang-ulang. Apa yang dibacakan oleh beliau? Qala Rasulullah SAW, al-iman bid'u wa sittuna au bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu 60 lebih atau 70 lebih cabang. A'laha, yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Jadi iman paling tinggi, itu yang jadi judul jadi majelis ini, kajian tauhid. A'laha fa'arfa'uha wa afdaluha, yang paling tinggi, yang paling afdal, yang paling utama, qaulu la ilaha illallah, engkau mengatakan la ilaha illallah. Maka orang yang paling mulia hari ini, orang yang paling mengerti la ilaha illallah dan paling banyak membaca la ilaha illallah. Mengerti ilmu, membaca berarti wiridan, beramal. Lebih tinggi mana orang yang berwirid dengan orang yang mengerti? Lebih tinggi orang yang mengerti.
Maka nanti ada satu riwayat, dan itu riwayat pertama yang dibaca setelah ini, mengenai ilmu tentang la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza anit thariq. Yang paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah iman itu membuang duri dari jalan. Apa maksudnya? Itu orang beriman gak tuh? Masjid dibom, bayangin coba. 2019 di Mesir, daerah Sinai ada satu masjid, itu masjid ahli zikir, tarekat Syadziliyah. Orang Jumatan dibom, padahal Jumatan tuh ada anak kecil, ada hafiz Quran yang jadi imam. Itu azan baca la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bagi mereka masih kurang. Karena di tempat itu dibuat maulid, dibuat kajian-kajian tasawuf. Bagi kelompok ekstrim ini, masjid itu masjid tauhid, masjid syirik, dan mesti dihancurkan. Dan saya nggak tahu dosa mereka seperti apa, karena Nabi SAW mengatakan, jangankan di masjid, di jalan pun kita nggak mau ada orang terluka. Itu orang siapa aja, mau muslim non muslim, yang penting tidak ada orang terluka di jalan, itu antum ada imannya. Ya. Jadi cek iman paling rendah apa? Adakah rasa sayang kepada umat manusia? Itu iman paling rendah. Maka orang yang paling tidak beriman itu orang yang ingin merusak dan menghancurkan orang lain, ingin nyakitin orang lain. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Lalu Nabi kasih contoh, al haya, rasa malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis ini tidak menyebutkan dengan detail 60 berapa atau 70 berapa. Maka dari 6 jilid kitab beliau itu mengumpulkan sekitar 77 cabang iman. Jadi kalau kita mengaku beriman, tinggal dicek indikatornya. Dari 77 itu sudah ada belum? Maka kamalul iman bi kamali hadzal adad, ya. Maka sempurnanya iman seseorang jika dia sempurna mengamalkan, mengambil yang 77 itu. Cara ngeceknya di situ, ya. Itulah yang disebut orang-orang yang bertauhid. Lalu beliau memulai, ya, ini ringkasannya. Bapak Ibu, ini kalau mau masuk ke bab pertama, beliau membahasnya segini. Mau masuk bab pertama, segini mukadimahnya. Ngajinya keribat. Waktu kita pendek sekali, maka kita cari kitab yang pas, ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengarang kitab ini Imam Abi Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi. Lalu peringkas kitab ini Abul Ma'ali Umar bin Abdurrahman Al-Quzwaini, dan guru-guru kami yang mengijazahkan kitab ini yang sampai kepada beliau dan Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam Abul Ma'ali Al-Quzwaini menyebutkan daftar guru-gurunya, ya, lalu saya tidak usah sebutkan, maka kita cukup mengatakan bisanadina al-mutasil ilaihi qala al-awwal min syu'abil iman. Cabang iman paling utama apa itu? Al-imanu billah, percaya kepada Allah. Jadi ini dimulai ternyata dengan rukun iman yang 6. Khusus malam ini kita bacakan 6-6-nya, insya Allah, ya. Berdasarkan ayat Al-Quran, potongan dari surah Al-Baqarah ayat 285, ya, amanah Rasul, lalu ada kalimat di tengah wal mu'minun, dan orang-orang beriman, kullun amana billah, mereka percaya kepada Allah. Di pertemuan pertama di kajian kitab Imam Al-Junaid,
saya sudah membahas bahwa iman itu ada pokok asalnya, ada cabangnya. Pokok iman, asal iman di dalam kolbu. Di dalam kolbu. Kolbu itu hati. Hati itu bukan jantung ya. Jantung itu berkaitan dengan kolbu, tapi dia bukan kolbu. Apalagi liver, bukan itu. Kita nggak membahas tentang fisik, kita membahas tentang rohani. Nah, yang beriman di dalam, yang percaya, yang kesel, yang senang, yang bahagia, itu dia. Yang merasakan itu yang disebut kolbu. Itu yang disebut kolbu. Si kolbu ini, jika dia percaya bulat-bulat kepada Allah, tidak ada rasa ragu sedikit pun, baru dia disebut mukmin. Ya. Dan kita nggak usah pakai dalil macam-macam, ya. Dalilnya nggak usah aneh-aneh. Tidak usah mendalilkan Allah dengan alam yang fana. Alam ini fana, Allah itu baqa. Nggak level mendalilkan Allah dengan alam yang fana. Dalilkan Allah dengan nikmat Allah itu sendiri, dengan sifat Allah itu sendiri. Ya. Di surat An-Nisa ayat 136 ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah, perbaharuilah imanmu kepada Allah. Berarti kajian iman mesti selalu ada, meskipun saya mengatakan saya sudah beriman. Ya. Kenapa? Karena banyak hari ini orang-orang yang geser iman cukup dengan TikTok. Jadi muncul kajian di TikTok, cukup isu politik, orang bisa salah memahami iman. Dikira berbeda faham dengan yang dikalamkan di TikTok itu, nanti beda iman. Beda faham dengan orang yang ada dalam kajian-kajian tertentu dianggap beda iman, dan itu tidak benar. Ya, al-iman itu sederhana sekali. Al-iman tasdik bil qalbi, percaya kepada Allah. Saya yakin yang di depan saya semuanya percaya kepada Allah. Benar percaya kepada Allah? Benar? Serius? Ya sudah cukup. Ya. Namun kalau kajian ma'rifat itu beda, memang ada tambahannya supaya iman itu kuat. Nanti diterjemahkan apa makna syahadat. Syahadat lisan, syahadat akal, syahadat kolbu, itu beda-beda. Namun itu kajian tasawuf, saya nggak masuk ke sana dulu, ya. Kita ngaji akidah yang standar dulu, ya. Takutnya nanti habis di situ, waktunya habis di situ. Dan kitab ini saya suka, kenapa? Karena dia ditulis dengan metode ahli hadis digabung dengan ilmu akidah. Jadi baca kitab ini dapat dua ilmu, dapat hadisnya, dapat bab imannya, gitu ya. Kalau Allah berkalam, wajib nggak? Wajib nggak dilakukan? Wajib. Ketika Allah mengatakan aminu billah, perbaharui imanmu kepada Allah, maka mempelajari ilmu iman wajib. Bedakan iman dengan tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu dibuat oleh imam, para imam. Sedangkan iman itu di Quran. Maka yang terjadi antara Salafi hari ini, Asy'ari, NU, Muhammadiyah, Wahabi, itu perbedaan ilmu tauhid, bukan perbedaan iman. Antara tarekat dengan tarekat tertentu, partai Islam, partai Islam ada berapa tuh? Imannya sama, mungkin tauhidnya yang berbeda. Cara mereka bertauhid yang berbeda. Contoh, di masa Rasulullah apakah ada pembagian tauhid menjadi 2, 3, 4? Ada nggak? Tauhid uluhiyah, rububiyah, nggak ada. Ada nggak? Nggak tahu ya. Emang nggak ada. Di Quran itu umum sekali, wa ilahukum ilahu wahid, qul huwallahu ahad, selesai. Nggak perlu pakai teori macam-macam. Hari ini kajian tauhid ada yang mempermudah kajian iman, ada yang mempersulit orang memahami iman. Pengennya yang mana? Yang mudah. Yang mudah percaya, sudah cukup. Bagaimana pembagian uluhiyah, rububiyah, asma sifat? Itu versi Salafi.
Wahabi. Kajian sifat 20 pasti Asy'ari. Itu ilmu tauhid, bukan iman. Bisa dibedakan? Jadi bolehkah saya berbeda dengan Ustadz Fulan, Syekh Fulan? Dia pakai ilmu A, ilmu B, ilmu Imam Fulan, dan saya nggak ngikut itu, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu bukan ilmu dari Allah, itu ilmu ijtihad, hasil jeripayah seorang imam atau beberapa imam atau sekelompok umat Islam. Jika berbeda dengan kelompok itu, bukan berbeda dengan Allah dan Rasulullah. Karena hari ini orang ngotot, inilah kajian ilmu Allah, ilmu Rasulullah, inilah kata Allah, kata Rasulullah. Jadi kalau kita beda sama dia, beda sama Allah dan Rasul, itu namanya memperkosa Tuhan. Ya, Allah nggak ridho digituin. Ya, suka-suka mengambil nama Allah untuk kepentingan kelompoknya, dan kita tidak meridho itu. Ya. Lalu beliau membacakan hadis, ya, menuliskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan berperang di masa Rasulullah karena itu musim perang, sampai mereka berkata la ilaha illallah. Nah, karena perbedaan ilmu iman, ilmu tauhid, orang yang sudah baca la ilaha illallah enggak diukir kelompok yang lain. Ini yang saya berkali-kali sampaikan, Bapak Ibu, hati-hati naruh anak di pesantren hari ini, karena belum semua pesantren sadar bahwa kitab yang diajarkan itu kitab takfiri, kitab yang mengkafirkan sesama umat Islam. Takfiri, apa istilahnya? Takfiri. Jadi ada satu kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan, dijadikan kitab akidah di salah satu pesantren. Saya sudah sampaikan ke beberapa gurunya, semoga mereka musyawarahkan itu. Jadi di situ disebutkan bahwa bertawassul. Tahu tawassul? Lalu tabarruk, ngambil berkah, ada rambut Nabi kita celup, kita minum, atau tabarruk dengan orang soleh. Apa kata dia? Itu asyirk al-akbar, syirik besar. Saya urut-urut, kenapa ya di Mesir masjid Jumatan dibom? Ternyata masalahnya itu. Belum lama ini di Pakistan. Bapak Ibu tahu di Pakistan ada bekas Taliban, tukang cukur 5 orang dibunuh karena tukang cukur itu motongin jenggot, Pak. Tukang cukurnya dibunuh. Gimana antum yang gak berjenggot tuh? Bisa pulang-pulang mati tuh. Yang selamat paling 1, 2, 3 atau berapa tuh yang punya jenggot. Pak dokter nggak selamat ini. Tuh nggak selamat tuh dari situ. Punya jenggot, Pak? Oh ada. Apa urusannya jenggot dengan masalah iman? Hadis yang menyebutkan khaliful yahud bil lihya, berbedalah khaliful musyrikin bil lihya, berbedalah terhadap orang musyrik dengan jenggot. Itu hadis. Atau khalifu ahlul kitab, ada beberapa redaksi, berbeda ahli kitab dengan jenggot. Hadis itu nggak masuk bab iman. Coba lihat Imam Bukhari, nggak masukin ke bab iman. Imam Bukhari memasukkannya ke dalam bab az-zina wal libas, performan, gaya. Az-zina itu artinya gaya, model. Wal libas, pakaian. Loh, harinya masuk loh, Pak. Itu Pakistan tuh, ya. Masya Allah. Jadi karena berbeda faham tentang ilmu tauhid, maka saya menyarankan jangan terlalu mensucikan ilmu para ulama. Ulama itu bukan nabi. Kita takzim ke ulama, maka saya mengajarkan ilmu mesti bersanad, bersilsilah. Tapi kita cek, jika ada yang keliru dari tokoh-tokoh ini, mesti kita kembalikan kepada asalnya. Oh, ini si Saleh Fauzan loh, ulama di Saudi loh. Itu urusannya apa kalau ulama Saudi? Ya, emang kita nggak punya ulama di sini? Emang di Mesir nggak ada ulama? Di Damaskus nggak ada ulama? Ada semua ulama. Mereka berbeda faham, tapi ini sudah bahaya. Ini sudah bahaya.
Bayangkan Pak, di kitab yang sama disebutkan bermaulid itu sama dengan menyerupai dengan kelompok Nasrani dalam Natal. Ini pada buat maulid nggak nih? Masjid ini pada maulid kan? Masjid ini dianggap sama dengan Nasrani yang mengadakan perayaan Natal. Itu berarti kitab, bukan kitab iman, itu cuma ilmu tentang tauhid, tapi ilmunya keliru. Jadi tauhid tidak salah, tapi ilmu tentang tauhid bisa salah. Iman tidak salah, yang salah itu ilmu-ilmu tentang itu. Ya, maka benarlah imam kita terdahulu mengatakan fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan kamu sedang belajar kepada siapa. Ya, siapa gurumu supaya nggak salah nanti mengkafir-kafirkan orang. Jadi kalau Soleh Fauzan itu mengatakan ente baca la ilaha illallah tapi bikin maulid, ente baca Allah tapi tawassul, itu tidak sah la ilaha illallahnya. Tega kan dia? Itu bahaya itu. Masjid ini bisa jadi ancaman nanti. Ya. Cuma karena beda isu politik, beda pilihan, nanti bisa beda iman loh Pak, kalau versi mereka. Ya. Padahal di zaman Rasulullah SAW tidak ada demokrasi, dia tidak ada juga monarki. Rasulullah itu tidak mengajarkan demokrasi dan monarki, maka itu boleh-boleh dua-duanya. Ya, dua-duanya boleh. Ya, nanti jangan paksa-paksa Ustadz loh Pak. Ustadz, tolonglah, kasih tahulah Ustadz milih siapa, biar kami tahu milih siapa. Nah, itu namanya jamaah jadi setan tuh, tukang goda. Ulama itu milik umat. Umat itu ada yang pro dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan kemudian goda-godain ustadz. Ya, kadang ustadznya tergoda juga tuh ya. Tapi nggak apa-apa ya kalau ada yang ustadz yang memilih ya, dan mendeklarasikan pilihannya, terserah dia ya. Ini kan banyak nih, pusat-pusatnya di sini semua nih Pak ya. Pas kita lewat tadi senyum-senyum aja, kita ngeliat mereka senyum sendiri gitu, bannernya. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa ma lahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah taala. Siapa yang baca la ilaha illallah, maka dirinya, darahnya terjaga. Maka yang merusak, mengganggu orang yang baca la ilaha illallah ini menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini musim perang. Kalau musim damai, Nabi SAW mengatakan hal yang lain. Man qatala mu'ahadan lam yashum ra'ihatal jannah, hadis Bukhari. Siapa yang membunuh non muslim tapi dia di dalam negeri yang dijaga, mu'ahad dalam perjanjian, bisa negara damai, bisa negara kita ini disebut mu'ahad, maka non muslim tidak boleh diganggu, tidak boleh diganggu sama sekali. Siapa yang mengganggu mereka, lam yashum ra'ihatal jannah, tidak mencium bau surga. Ganggu non muslim gak cium bau surga, gimana ganggu sesama muslim? Ya, betapa jauhnya dia. Itu orang-orang yang ngebom dirinya dan mengebom di pusat-pusat orang-orang yang ada orang Islam di situ. Saya bersumpah dengan nama Allah, Anda tidak akan mencium bau surga selama-lamanya. Ya, sampai dia tobat. Ya, harus tobat. Kalau nggak tobat nggak akan bisa. Karena non muslim pun diganggu nggak cium bau surga, dan bau surga dicium 500 tahun perjalanan. Jadi dari padang mahsyar, mauqif namanya, ke surga itu ribuan tahun. Kalau orang sudah mendekati 500 tahun perjalanan baru kecium bau surga, baru hilang lelah dia di mahsyar. Dan orang ini nggak akan mencium, apalagi mengganggu sesama muslim, membunuh sesama muslim ya. Illa bihaqqihi wa hisabu 'ala Allah. Kecuali yang masuk kepada bab qisas dan hukumnya sudah ada dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua yang disebutkan dalam bab ini, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu fi sahih Muslim, dalam hadis Muslim. Man mata wa huwa ya'lam, siapa yang mati dan dia punya ilmu, wa huwa ya'lam. Ya, ini kabar gembira bagi mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian punya orang tua atau saudara meninggal tapi dia nggak baca apa-apa.
Ada yang mengalami itu? Saudaranya, orang tuanya, kakeknya, neneknya meninggal, tapi dia nggak baca apa-apa. Apakah dia husnul khotimah? Jadi ada seorang jemaah datang kepada saya dan dia mengeluhkan itu dan menangis. Dia lihat orang tuanya meninggal, nggak baca la ilaha illallah. Saya bacakanlah hadis ini. Man mata wa huwa ya'lam. Siapa yang meninggal dan dia tahu ilmu tentang la ilaha illallah, dia pernah belajar ilmu tentang la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Mudah tuh masuk surga? Nggak seperti yang diceritakan banyak orang, masuk surga itu sulit. Gampang masuk surga? Gampang tuh? Coba baca la ilaha, apa maknanya? Tiada yang aku sembah kecuali Allah, udah masuk surga sudah. Maka siapapun yang baca begitu pasti masuk surga. Kalau orang baca begitu pasti dia belajar cara menyembah Allah. Meninggal dalam belajar, walaupun dia belum sholat dia sudah disebut mukmin. Masih ingat orang yang bunuh 100 orang dan yang 100-nya itu ulama? Dia belum sholat Pak, belum zakat, belum haji, belum sedekah, baru ingin tobat tapi sudah baca la ilaha illallah. Dia meninggal di tengah jalan dan masuk surga. Masih ingat perempuan pelacur PSK? Ya, dia tahu Allah la ilaha illallah, Allah bismillahirrahmanirrahim, tahu. Dosanya banyak, cuma karena ngasih anjing masuk surga, Allah ampuni dia. Mudah sekali. Kenapa orang persulit? Allah memudahkan agama ini, kenapa ada orang mempersulit agama ini? Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikum, itu mengajarkan ilmu la ilaha illallah. Dan ilmu la ilaha illallah itu yang dikatakan Imam Ghazali, itulah ilmu tauhid yang diajarkan oleh ulama ahlus sunnah yang mereka sampai kepada kolbunya. Inilah yang saya kembangkan selama ini, dan ahli kolbu sekarang disebut sufi, ahli tasawuf. Ya, jadi kalau ingin tahu ilmu la ilaha illallah versi kolbu, kenapa? Karena dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, siapa yang baca la ilaha illallah, haramallahu, ya, Allah mengharamkan an-nar alaih, Allah mengharamkan neraka menyentuh dia. Tapi syaratnya di situ ada dua. Dia baca la ilaha min qalbihi atau min nafsihi, dari dalam kolbunya atau dari dalam jiwanya. Berarti ya'lam, yang berilmu itu otak kita atau kolbu kita? Kolbu. Maka ketika disebut wa huwa ya'lam, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengetahui, dia berilmu tentang itu, ilmu ini ada di kolbu. Dan ilmu kolbu yang mengajarkan siapa? Ahli fikih, ahli akidah, atau ahli tasawuf? Itu sebabnya tidak ada ahli tasawuf yang melanggar ilmu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada ajaran tasawuf yang melanggar ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Nggak mungkin. Kenapa? Imam Abu Mansur, ya, Abdul Qahir al-Baghdadi, ya, dalam kitab Al-Farqul Firaq dan Usuluddin, beliau menyebutkan dengan tegas, tidak mungkin akidah yang rusak nyatu dengan hati yang bening. Nggak mungkin. Akidahnya rusak, hatinya bening, itu nggak mungkin nyatu. Akidahnya mesti bersih, kolbunya mesti bening, baru nyatu. Baru wajilat qulubuhum, bergetar kolbu kalau menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jika diurai ini Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau Allah, siapa yang mati dan dia bawa ilmu, berarti belajar ilmu hakikat la ilaha illallah hukumnya wajib atau sunat? Semoga ini, kajian ini bagian dari cara itu, dan semua majelis yang ada di sini semua untuk mengarah ke sana. Ya, amin rabbal alamin. Sehingga kita meninggal mati dalam la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ini unik sekali. Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan lafaz dakhala. Dakhala bahasa Arab berarti telah masuk. Walaupun secara pemaknaan bisa diartikan pasti masuk,
Tapi secara bahasa, secara ilmu tasrif, perubahan kata, itu pasten. Pasten bahasa Arabnya madhi. Orang yang baca la ilallah dakhalal jannah, dia telah masuk surga. Maka ada surga sebelum surga. Surga di dunia itmi'nanul qulub was sa'adah, ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Dan itu nggak mungkin didapat oleh orang yang baca la ilaha illallah. Mohon maaf, malam tahun baru main petasan itu senang, bukan bahagia. Ya, main nggak kemarin? Tapi nonton toh? Ya sama aja. Wih bagus ya gitu. Tapi cuma senang, orang-orang hanya senang, tapi dia belum tentu bahagia. Beda antara bahagia dengan senang. Ya, senang itu hanya nafsiyah, ya, nafsu. Kalau bahagia di dalam kolbu. Ya. Berdasarkan dalil ini, Bapak Ibu, wajib belajar ma'rifat la ilaha illallah. Dan ma'rifat la ilaha illallah bukan ujungnya nanti tambah sayang kepada makhluk Allah, tambah mengenal Allah. Jadi siapa yang belajar tauhid tapi nanti tambah keras, nanti dia kafir-kafirkan orang, berarti ilmu tauhid syaitani. Itu tauhid syaitan, bukan tauhid al-Muhammadi, bukan tauhid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu tauhid yang menambah sayang kepada makhluk siapapun. Ya. Isya'nya jam berapa? 7:30. Oh, kita baca hadis bab kedua. Jadi bab yang tadi itu ada 100 halaman di sini, tapi diringkas jadi 2 hadis. Diringkas jadi 2 hadis, ya. Kesimpulannya sederhana, iman ada di kolbu, lalu rukunnya harus dilafazkan, baru kemudian diamalkan. Nah, amalan itu dapat naik turun. Jadi yang disebut iman naik turun itu amalan. Kalau yang di kolbu boleh naik turun? Nggak boleh. Isu apapun, isu politik, isu kemanusiaan, isu Palestina, nggak boleh membuat iman di sini naik turun. Kalau antum berdonasi, berarti imannya lagi naik. Kalau nggak donasi, berarti imannya lagi turun. Zikir pagi sore, nggak zikir berarti iman yang di badannya lagi turun, tapi iman di sini nggak boleh turun. Turun iman di sini, orangnya zindik, fasik. Ya, ada orang bilang iman di sini nambah, berarti Tuhannya nambah. Itu nggak boleh. Ya, jadi iman kepada Allah di kolbu, dia cukup satu, nggak usah ditambah-tambah, nggak usah ditambah-tambah, dan sangat sederhana sekali. Nah, ini sebelum masuk bab 2, kalau sempat aja masuk bab 2 ini. Nanti presiden siapa yang terpilih sudah ada di ilmu Allah belum? Sudah? Benar. Allah dulu sekarang nanti sama nggak? Allah dulu sekarang nanti. Oke? Kita dulu sekarang nanti beda. Saya tahu setelah diberitahu. Allah tahu tanpa perlu diberitahu. Saya mengerti karena belajar, Allah mengerti tanpa belajar. Karena Allah itu sudah stagnan, karena maha sempurna, Allah tidak berubah-ubah. Siapa yang meyakini Allah berubah, iman dia belum selesai. Berarti ilmu dia belum, makrifat dia tentang Allah rusak. Ya, Allah bukan benda. Maka jika ada ayat yang menyebutkan Allah di atas aras, di langit, ayat itu tidak boleh dipahami secara benda, karena benda itu makhluk, Allah bukan makhluk. Maka kalimat Allah di langit, Allah di aras, hanya Allah yang tahu maknanya. Ya, hanya Allah yang tahu maknanya. Dan jika Allah berikan makna kepada ahlinya, dan itu tidak semua juga boleh dibagi. Maka memperdebatkan apakah Allah di langit, Allah di aras, itu buang-buang waktu. Itu buang-buang waktu. Bagaimana dengan hadis yang ada itu? Silakan lihat kajian-kajian yang lama, ternyata hadisnya banyak berbeda faham di situ. Ya, seorang budak perempuan datang, dibawa oleh tuannya, ditanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah perempuan ini beriman?"
Lalu Nabi bertanya kepadanya, Aina Allah, di mana Allah? Itu satu riwayat. Dijawab fis sama, di langit. Di riwayat kedua, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu? Dia jawab Allah. Di riwayat ketiga, Atashhadina an la ilaha illallah, apakah kamu bersyahadat bersaksi la ilaha illallah? Dia jawab, Ashhadu an la ilaha illallah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau ada orang non muslim hari ini mengatakan Allah di langit, dia masuk Islam nggak? Gimana? Kawan kita non muslim hari ini mengatakan Tuhan Allah di langit, dia masuk Islam nggak? Tuh, orang awam aja mengerti. Lalu kenapa ada orang ngotot hari ini mengatakan bahwa Tuhan mesti di langit? Ya, ini baru satu hadis, ada dua hadis lagi. Hadis yang kedua, Man Rabbuk, siapa Tuhanmu, siapa penciptamu? Dijawab Allah. Hadis ketiga, apakah engkau bersahadat bersaksi? Dari tiga hadis itu mana yang dipakai? Yang pas dengan ilmu tauhid yang mana? Orang sah masuk Islam dengan bersyahadat atau bukan? Betul? Berarti hadis nomor 2 dan nomor 3. Maka nomor 2, nomor 3 menjelaskan makna aina Allah, bukan aina tempat. Ya, jadi kita nggak pakai hadis aina Allah, karena aina Allah ini mesti dijelaskan oleh hadis yang lain. Dan kalau ada orang ngotot mesti pakai hadis aina Allah, tanda dia nggak belajar hadis, udah gitu aja. Ya, kenapa? Riwayatnya banyak kok. Dari 3 hadis itu, mana yang paling pas dengan keilmuan? Karena ilmu menjelaskan hadis itu. Yaitu kedua dan yang ketiga. Baik, silakan azan. Baik, ini request dari pengurus. Ada tanya jawab? Ada yang mau nanya? Oke, fadhal. Baik, terima kasih Bu ya atas penjelasan kalimat tauhid. Bisa langsung dari jamaah laki-laki boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau nanya, kalau tadi dijelaskan kalau kalimat la ilaha illallah itu langsung masuk surga ya, tapi ada hadis yang bahwa perempuan yang ditanyakan kepada Nabi itu, seorang perempuan bergibah atau berbicara tentang tetangganya, terus kemudian Nabi menjawab dia masuk neraka gitu. Oke. Bagaimana itu? Gimana tuh ya? Iya, perbandingan. Bukan menggibah ya. Jadi ini pertanyaan bagus. Ada perempuan yang ahli sholat, tapi Nabi mengatakan dia masuk neraka. Hadis yang sama juga ada pada bab jihad. Ada seorang sahabat yang sudah banyak melawan dan membunuh orang-orang kafir. Itu ada di Bukhari Muslim. Tapi Nabi mengatakan la finnar, dia masuk neraka. Silakan dilihat ya di Sahih Bukhari. Sekarang Sahih Bukhari sudah ada ringkasannya, sudah ada bahasa Indonesianya. Itu Imam Bukhari nyarinya seumur hidup. Antum cukup baca, nggak sampai seumur hidup itu. Ya. Dan apa kata Nabi? Finnar, itu orang masuk neraka. Ternyata orang ini imannya nggak sampai ke dalam. Dia beramal itu cuma ingin disebut soleh. Yang kedua, beramal supaya disebut pejuang. Jadi nggak nyampe ke dalam. Ternyata ketika orang itu kesakitan, lalu mengatakan haus sakit, dan itu semua orang mengatakan, teriak begitu. Dia nggak tahan dengan rasa sakitnya, dia ambil pisau di badannya dan dia tusuk. Ada satu lagi, nggak ada dia mengatakan sakit, dia langsung mati. Ada orang yang satu lagi jihad langsung mati. Orang bilang, ya Rasulullah, itu orang bunuh banyak orang-orang kafir. Nabi bilang finnar. Masa sih? Sahabat masih bingung. Ternyata ketika meninggal, dicek di dalam jubahnya, dia sudah nyolong harta rampasan perang dari orang yang dibunuh. Padahal di zaman Bani Israel nggak boleh ngambil harta rampasan perang, baru dibolehkan di zaman Nabi Muhammad SAW, dan itu dikumpulkan bersama, dibagi sama-sama.
Jadi belum tentu juga orang bawa-bawa simbol-simbol keagamaan itu betul-betul masuk ke dalam. Tapi itu bab hakikat. Dan itu cuma ada di tasawuf. Menghancurkan riya itu nggak ada ilmunya dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid sandar. Adanya ilmu tauhidnya ahli tasawuf. Yang dibid'ahkan orang hari ini. Ya, karena syaitan nggak ridho orang belajar ilmu tasawuf, nanti orang masuk surga semua. Ya. Masuk surga semua nanti. Coba bayangkan perempuan pelacur yang tadi ngasih minum, dia kan gak ada yang lihat, dikasih, makanya dia masuk surga. Karena dia tahu ini makhluk Allah, dia kasih. Perempuan yang jutek, judes, sholatnya banyak, Nabi bilang mampir dulu neraka. Gitu. Jadi itu bab tentang an-najah. Ini yang dikatakan Sayyidina Utsman nangis ketika Nabi wafat. Disapa oleh Umar gak jawab. Ada di hadis nomor 100 kesekian di sini. Lalu Umar lapor kepada Abu Bakar. Umar ini kan gurunya dua, Nabi SAW, lalu yang nerjemahin kalam Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Maka ngadulah Umar kepada Abu Bakar. Hei Abu Bakar, itu ada apa tuh si Utsman tuh? Saya baca salam kok dia nggak jawab. Apa dia menganggap saya munafik, kafir atau apa gitu ya? Apa jawaban Abu Bakar? Ayo kita langsung tanya aja. Tabayun langsung. Tabayun langsung. Ternyata Sayyidina Utsman nangis menanyakan masalah yang ini. Apa kata Sayyidina Utsman? Wahai Abu Bakar, ana fi syughlin, aku sedang memikirkan sesuatu yang berat, yang menyibukkan pikiranku. Apa itu? Najatul amr. Orang itu terbebas dari murka dan siksa Allah itu gimana caranya? Saya nggak sempat mempertanyakan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata sahabat ada yang nggak pernah dengar satu ilmu dan sahabat lain dengar. Abu Bakar bilang, tenang, saya udah pernah dengar kok. Najatul amri la ilaha illallah, dengan kolbu, gitu. Imam Baihaqi di sini ada yang unik. Beliau mengatakan apa? Iman itu, kalau saya tadi mengatakan iman itu pokoknya satu, yaitu di kolbu. Oleh Imam Baihaqi enggak, mesti ditambahkan ikrar, mesti ditambahkan. Jadi kalau orang iman di kolbu belum dia lafazkan, bagi Imam Baihaqi tidak sempurna, tidak sah. Tapi beliau menyelisihi ulama yang lain. Ya, ulama, jumhur ulama cukup kolbu, yang lain mengikut, ini cabang saja. Gitu Bang ya. Ya. Khair, ada lagi? Assalamualaikum Bu ya. Ya, assalamualaikum. Saya mau nanya, tapi mungkin tadi udah sedikit banyak beberapa terjawab ya, berkenaan dengan memperbarui iman seperti itu ya, karena mungkin tanpa ilmu banyak kita mungkin melakukan perbuatan yang ternyata tidak disadari sudah masuk ke kesyirikan ya, seperti itu. Itu seperti apa Bu ya, gambarannya untuk memperbaiki iman ini? Artinya mungkin banyak juga kelalaian gitu ya, mungkin pas lagi sholat nanti pas lagi waktunya libur sholat seperti itu, ini ternyata dijemput seperti itu. Dan yang kedua Bu ya, untuk yang non muslim ini ya, tadi ada, saya punya ini jadi sakit keras gitu ya, sampai tidak bisa ngomong karena mungkin sudah mau menuju sakaratul maut gitu. Jadi sempat ditalkin gitu, cuma nggak tahu tuh karena udah nggak bisa ngomong, jadi nggak ngerti apakah talkin itu bisa diterima atau enggak. Itu mungkin ada gambaran Bu ya untuk hal-hal seperti itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang pertama tadi, kita ini gampang lalai, padahal belajar ilmu iman ini wajib. Jangan khawatir, ini 3 hari ini saya baca hadis yang mau saya sebutkan ini sudah 3 kali Pak. Masih ingat Nabi pernah berkalam, tidurnya orang alim lebih baik daripada sholatnya orang jahil. Masih ingat? Karena orang yang alim kalaupun tidur itu puncak kelalaian, dia tetap disebut alim, dia tetap disebut berilmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau lagi tidur ilmunya hilang nggak?
nggak hilang. Buktinya bangun tidur ingat lagi. Dan biasanya kalau rohaninya tajam, ke bawah ke alam mimpi. Maka sebelum tidur jangan pegang handphone segala macam, ya sebut nama Allah, nama Rasulullah. Kalau ingin ketemu Rasulullah, sholawat, baca nama Rasulullah sebelum tidur. Baca salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum, sampai tertidur. Sekali seumur hidup pasti ketemu Rasulullah SAW. Dan ini sudah dilakukan oleh banyak murid saya. Dan mereka ketemu Rasulullah SAW. Ya. Cuma kalau bukannya Facebook, ya yang nanti mimpinya apa yang dilihat di Facebook. Ya bukannya di YouTube, nanti yang ditemui yang ada di dalam YouTube, ya mau apa lagi? Ya. Jadi yang mesti yang tetap itu ilmu. Kalau kondisi hati jiwa bisa lalai, Bang, nggak ada masalah. Jadi ini kabar gembira dari Allah SWT bahwa Allah memuliakan orang alim di puncak kelalaiannya. Dia tetap disebut berilmu. Seandainya orang yang lalai ini meninggal, maka dia masih disebut berilmu, la ilaha illallah, ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, mengenai kelalaian kita istighfarkan kepada Allah SWT. Kita minta ampun kepada Allah SWT. Ya, Allah pasti Maha Pengampun. Makanya di dalam hadis tidak ada hadis ya Allah kekalkan zikirku, nggak ada. Yang ada cuma a'inni ala zikrika, ya Allah bantu aku berzikir. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudariku bisa berzikir hari ini, berjamaah hari ini, dan ngaji hari ini, karena Allah sedang membantu kita. Ya, karena Allah sedang, dan beruntunglah orang yang dibantu oleh Allah, dan dia sadar sedang dibantu. Tapi ini diuji lagi, habis dibantu dia ngerasa GR, kalau bukan karena saya nih, ya, ini sholatku, ini ilmuku, ya sudah. Ini kena syirik khafi, kena syirik khafi, syirik tersembunyi. Oke, ya, yang kedua tadi, orang yang sakit, mungkin non muslim ataupun orang dulunya nakal, ya, terus ketika sakit dia tidak bisa ngomong, ditalkin, lihat isyarat matanya. Lihat isyarat matanya, jika dia begini berarti masuk. Ya, ini ilmu khusus talqin. Jadi kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, mereka nggak akan ingat apa-apa. Tapi ketika dikatakan baca Allah, la ilaha illallah, Allah pun cukup. Allah. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, Tuhanku Allah. Ya. Rabbi Allah, atau katakan Allah Ahad. Orang udah keluh, nggak bisa baca. Lalu dikasih isyarat matanya, sudah dihitung beriman. Ya. Ada lagi? Satu lagi. Saudariku bernama Iva bertanya, kita umat Islam yang terakhir mengapa jadi umat yang terbelakang? Karena umat Islam yang dibahas hanya fikih dan ikhtilaf, akhirnya meninggalkan sains atau ilmu pengetahuan. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam agar menjadi maju, Pak Ustadz? Ini kalimat yang membuat orang Islam sering patah semangat dan mengambil jalan pintas. Kenapa umat Islam tidak maju? Bener, emang umat Islam gak maju? Majulah. Datanglah ke Abu Dhabi, ya kan? Lebih maju dari Eropa. Ya. Saya dapat kalam dari kawan saya, Buya, kita ini jangan jadi budak. Biarlah mereka menemukannya, kita yang pakai. Waduh, itu menghibur diri, ya. Tapi saya nggak ngomong gitu, Bapak Ibu. Jangan sampai kalimat tadi, kok kita sibuk dengan khilafiyah, kok kita nggak ini. Loh, emang kalau di masjid saya harus ngajarin komputerisasi, saya harus mengajarkan digitalisasi, harus ngajarin cara melekul ini melekul itu. Ke beliau ngajinya nih, ke Pak Dokter. Enggak, justru Pak Dokter udah ngelewatin itu. Ini beliau ini dokter jantung, Pak, dan 3 spesialisasi. Udah ngelewatin kemajuan itu, sekarang pengen duduk di masjid. Jadi kita ini terlalu mudah dipatahin orang. Yang bisa bikin pesawat siapa, yo? Pak B.J. Habibie. Diakui di Jerman, Pak, ilmunya sampai hari ini dipakai. Oh, kok dulu Khwarizmi? Iya.
sekarang yang antum lihat di luar negeri itu semua efek dari mereka. Maka kemajuan mereka itu kemajuan umat Muhammad SAW. Umat Muhammad itu dua, umat dakwah, umat ijabah. Umat yang belum menerima agama Nabi Muhammad SAW, tapi dia termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Berkat penemuan Ibnu Sina, Khawarizmi, Al-Jabar, itu sekarang mereka pakai. Antum pakai ini sekarang karena handphone. Itu penemuan siapa? Ya, Ibnul Haytham. Sekarang ini dikembangkan. Maka kemajuan itu, kalau ada orang sekarang menemukan suatu, lalu orang lain mengembangkan, hak ciptanya tetap pada yang pertama, toh? Jadi hari ini yang kita lihat itu semua kemajuan umat Muhammad SAW. Cuma ada yang mengikuti syariatnya, ada yang tidak. Saya begitu Pak memandangnya. Kalau pakai ilmu akidah begitu. Kalau pakai ilmu tasawuf lebih canggih lagi. Al-alam minni wa ana min Allah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam ilham yang diterima oleh para aulia, alam itu dariku. Semua penemuan-penemuan itu semua dari nurku. Al-ilmu nurun, ilmu itu nur. Maka ilmu mau handphone apa semua dari nur Nabi Muhammad SAW. Maka nur berarti ilmu. Nggak ada nur Nabi Muhammad SAW, alam ini nggak ada. Maka dikatakan la taqumu hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak terjadi di dunia kiamat sampai tidak ada lagi nur yang berkata Allah Allah. Dalam ilmu tasawuf disebut nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.